Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara perkara yang membuat kita senang, yang membuat kita bergembira adalah banyak sekali saudara-saudara kita yang melakukan hijrah. Mereka yang dulunya bergelimang dalam maksiat dan dosa dan sibuk dengan urusan-urusan dunia dan melalaikan mereka dari mempelajari dan mengamalkan agama, kini mereka mulai tergerak hatinya, terbuka hatinya untuk mempelajari dan mengamalkan agama. Maraknya fenomena hijrah ini diiringi dengan maraknya media sosial. Begitu pesat, begitu marak media sosial menampilkan konten-konten ilmu Islam dari berbagai macam sumber, dari berbagai macam ustadz, dari berbagai macam ulama, dari berbagai macam organisasi Islam. Di antara konten-konten ceramah Islam tersebut, satu dengan yang lain sangat banyak ditemui perbedaan-perbedaan. Bahkan perbedaan-perbedaan tersebut tidak hanya bersifat variatif atau tanawwu', akan tetapi juga yang bersifat kontradiktif, yaitu bertentangan, berseberangan antara konten yang satu dengan konten yang lain, ceramah ustadz yang satu dengan ceramah ustadz yang lain. Maka hal semacam ini membuat sebagian saudara-saudara kita yang baru saja berhijrah, yang baru saja terbuka hatinya untuk mempelajari Islam, kebingungan dan terombang-ambing. Mereka bingung, kenapa banyak sekali versi, banyak sekali pendapat-pendapat. Ustadz ini mengatakan begini, ustadz itu mengatakan begitu. Mereka bingung karena semuanya membawakan dalil dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah. Bahkan mereka juga mengikuti pemahaman salaful ummah. Mereka mengikuti pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Akan tetapi pendapat-pendapat mereka ditemui berbeda-beda. Maka mereka bingung harus bersikap seperti apa. Kenapa berbeda dan saya harus memilih yang mana? Maka dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib ingin menyampaikan salah satu hadis. Mudah-mudahan dengan hadis tersebut kita bisa memegang beberapa pelajaran darinya, dan mudah-mudahan itu menjadi jawaban atas kebingungan sebagian kita yang baru saja berhijrah, yang baru saja terbuka untuk mempelajari agama Islam ini. Yaitu
hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah." Janganlah salah seorang di antara kalian ada yang sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Jangan sampai ada yang sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Demikianlah wanti-wanti yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Rasulullah memerintahkan mereka agar mereka tidaklah sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Fa'adrakahum al-asru fit tariq faqala ba'duhum la nusalli hatta na'tiyahum wa qala ba'duhum bal nusalli lam yurid minna dhalik. Maka singkat cerita, mereka di tengah perjalanan sudah tiba waktu asar. Mereka belum sampai di Bani Quraidah, namun sudah tiba waktu sholat asar. Maka sebagian di antara mereka berkata, kita tidak akan sholat asar kecuali kalau kita benar-benar sudah sampai ke Bani Quraidah. Sementara para sahabat yang lain berkata, kita akan sholat di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan hal itu. Rasulullah tidak menginginkan kita mengundur sholat kita. Mungkin maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah supaya kita bersegera ketika kita waktu asar sudah berada di Bani Quraidah. Singkat kata, para sahabat ini terbagi menjadi dua kelompok. Sebagian sholat asar saat itu juga, walaupun belum sampai di Bani Quraidah, di tengah jalan belum sampai di Bani Quraidah, mereka sudah melaksanakan sholat. Padahal Rasulullah telah bersabda dengan tegas, jangan ada yang sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Dan sebagian yang lain menunda sholat asar sampai tiba di Bani Quraidah, dan akhirnya mereka terlambat sholat asar. Inilah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sangat masyhur yang banyak sekali dibahas oleh para ulama ketika mereka menjelaskan tentang masalah-masalah khilafiyah, perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada beberapa faidah, ada beberapa pelajaran dari hadis ini. Sebelum kita menyampaikan faidah, ada sedikit yang terlupakan, bahwasanya mereka yang berselisih ini, mereka menyampaikan perselisihan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua kelompok sahabat yang berselisih ini kemudian menyampaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lam yu'annif ahadan minhum. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela satupun dari mereka, satupun dari para sahabat. Rasulullah tidak mencela satupun dari para sahabat radhiyallahu taala. Baiklah, apa saja pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah atau hadis yang mulia ini? Faidah yang pertama, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya toleransi atau at-tasamuh itu ada di dalam syariat Islam. Iya, toleransi ada di dalam syariat Islam. Dan tidak semua perbedaan pendapat, perselisihan pendapat itu tercela. Sebagaimana kita saksikan bersama, para sahabat berbeda pendapat, akan tetapi Rasulullah tidak mencela satupun di antara mereka. Berarti ada toleransi di dalam Islam. Berarti ada perbedaan pendapat yang tidak tercela di dalam Islam. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang yang berkata bahwasannya orang yang bertoleransi, orang yang menghormati pendapat orang lain,
orang yang menghargai pikiran orang lain, madhab orang lain, adalah orang yang bermanhaj lemah, adalah orang yang lembek sikap beragamanya, hendaknya dia kembali membaca kisah ini. Ternyata toleransi menghargai pendapat orang itu ada. Kemudian juga perbedaan pendapat, ternyata jenis perbedaan pendapat seperti yang terjadi di para sahabat ini tidaklah dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang pertama kaum muslimin dan muslimat. Faedah yang kedua adalah bahwasannya ketika kita mengikuti salaful ummah, ketika kita mengikuti metode beragama salaful ummah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, maka tidak mesti kita sama dalam semua kata, tidak mesti kita sama dalam langkah kita. Mungkin kita akan berbeda pendapat dalam permasalahan-permasalahan agama, walaupun kita sama-sama mengikuti salaful ummah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kenapa demikian? Karena sebagaimana kita tahu, salaf kita, pendahulu kita, biasa terjadi perbedaan di antara mereka. Dua kelompok sahabat ini telah berbeda pendapat menyikapi hadis Rasulullah, pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, kemudian kita berbeda, di antara kita berbeda, maka itu adalah sesuatu yang wajar, bukanlah sesuatu yang aneh. Salaf kita, pendahulu kita berbeda. Kalau kita yang mengikuti mereka berbeda juga, maka ini adalah sesuatu hal yang tidak aneh, selama perbedaan-perbedaan itu adalah perbedaan-perbedaan yang memang dalam konteks ijtihadiyah mu'tabarah, dalam masalah di mana tidak ada nas yang qat'i atau dalil-dalil yang tegas, dalil-dalil yang gamblang. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak usah bingung seandainya Anda mengikuti seorang ustadz, seorang ulama, yang mana para ustadz atau para ulama tadi sama-sama menempuh jalannya para sahabat, mengikuti metodenya sahabat. Akan tetapi antara ustadz yang ini dengan ustadz yang itu, ulama yang ini dan ulama yang itu berbeda pendapat, Anda tidak usah terlalu bingung. Karena memang tidak disyaratkan mengikuti sahabat pasti harus satu kata terus, pasti harus satu langkah terus. Memang para sahabat banyak kesamaan-kesamaan, mereka banyak bersepakat dalam permasalahan-permasalahan agama, tapi mereka juga berselisih dalam beberapa permasalahan. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbedaan pendapat itu mungkin saja terjadi dalam perkara-perkara yang sudah ada dalil yang tegas. Mungkin saja terjadi dalam perkara-perkara yang dalilnya sudah tegas. Sebagaimana kita saksikan dalam kisah tadi, pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sangat tegas, jangan sampai ada di antara kalian yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jelas, gamblang, jangan sholat asar kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Akan tetapi para sahabat radhiyallahu taala anhum berbeda pendapat menyikapi hadis yang sudah tegas, yang sudah jelas ini. Kenapa demikian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena di antara mereka ada yang memahami teks hadis, memahami hadis secara teksnya, secara lafadznya, dan di antara mereka ada yang memahami hadis secara makna atau secara kontekstual. Para sahabat yang tidak sholat di pertengahan jalan, melainkan sholat di Bani Quraidah, mereka memahami hadis secara tekstual. Rasulullah memerintahkan supaya kita tidak sholat kecuali ketika kita sampai di Bani Quraidah. Berarti kita tidak sholat, kita nanti akan sholat di Bani Quraidah. Mereka berpegang teguh dengan teks. Sementara para sahabat yang sholat di tengah jalan, walaupun belum sampai di Bani Quraidah,
mereka memandang kontekstual. Mereka berkata, sepertinya Rasulullah tidak menginginkan hal ini. Rasulullah tidak menginginkan kita menunda sholat. Mungkin Rasulullah memerintahkan kita supaya bergegas menuju ke Bani Quraidah. Berhubung kita belum sampai di Bani Quraidah dan sholat asar sudah tiba waktunya, kita akan sholat di sini juga. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita juga bisa mengambil faedah. Apabila kita membaca suatu hadis, kemudian kita mengamalkannya, kemudian setelah itu kita melihat saudara kita menyelisihi amalan kita, maka jangan terburu-buru mengatakan kepadanya bahwasanya dia telah menyelisihi hadis, bahwasanya dia telah menyelisihi sunnah. Sekali lagi, seandainya kita membaca hadis Rasulullah SAW, kemudian kita mengamalkannya, ternyata saudara kita ada yang menyelisihi amalan kita, jangan terburu-buru mengucapkan kepadanya, menghukumi dia bahwasanya dia telah menyelisihi sunnah. Karena bisa jadi dia tidak menyelisih sunnah, dia hanya menyelisih pemahaman kita saja. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi dia pun berpegang kepada sunnah, berpegang kepada hadis, tapi hadis lain, hadis yang mungkin belum kita dengar, hadis yang mungkin belum pernah kita baca. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbedaan pendapat sudah ada sejak zaman sahabat. Dan di antara perbedaan-perbedaan pendapat itu ada yang tidak dicela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, berangkat dari sini, marilah kita banyak-banyak belajar. Mari kita memperdalam ilmu agama kita, sehingga dengan dalamnya ilmu agama kita, luasnya pemahaman kita, kita tidak terburu-buru mengingkari saudara-saudara kita. Kita lebih bisa menjadi seorang muslim yang mengamalkan toleransi, yang mengamalkan tasamuh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum. Alhamdulillah ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membiarkan kita terombang-ambing dalam kebingungan, terombang-ambing ketika kita menghadapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena di dalam Islam sudah ada satu sikap yang membuat kita bisa menghadapi perselisihan-perselisihan tersebut dengan baik insyaallah ta'ala, yaitu sikap mengambil pendapat yang berhati-hati, menempuh sikap kehati-hatian. Ketika kita mendapati perbedaan di kalangan para ulama, sebagian mengatakan bahwasanya musik itu haram, sebagian mengatakan musik itu halal misalnya, maka orang yang baru pemula belajar Islam, dia akan bingung. Ketahuilah, ketika Anda sedang bingung, maka sesungguhnya hukum musik saat itu adalah syubhat, samar bagi Anda. Anda bingung apakah halal atau haram, berarti dia samar. Demikian juga ketika para ulama sebagian mengatakan bahwasannya memelihara jenggot itu adalah wajib, kemudian sebagian lagi mengatakan tidak wajib. Anda bingung harus pilih yang mana, ini atau ini, mencukur jenggot haram atau tidak. Anda bingung. Ketika Anda bingung, maka ketahuilah berarti hukum mencukur jenggot saat itu samar bagi Anda.
Ketika Anda bingung, sebagian ulama mengatakan boleh isbal asalkan tidak sombong. Sebagian mengatakan tidak boleh isbal meskipun tidak sombong. Anda ragu-ragu, Anda bingung, isbal tanpa sombong haram atau tidak? Ketika Anda bingung, maka sesungguhnya isbal saat itu hukumnya syubhat atau samar-samar bagi Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kepada Anda, kepada kita semuanya, dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang syubhat, perkara yang samar-samar. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Siapa yang berhati-hati, waspada terhadap perkara-perkara yang syubhat, menjauhi perkara-perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatan dirinya. Dan siapa yang jatuh, terjerumus kepada perkara yang syubhat, maka dia terjerumus kepada perkara yang haram. Maka kaum muslimin dan muslimat, ketika Anda bingung, ulama ini berkata ini, ulama itu berkata begitu, apa yang saya harus lakukan? Jawabnya adalah tinggalkan yang syubhat, tinggalkan yang meragukan. Insya Allah Anda selamat. Insya Allah Anda telah menempuh sesuatu yang aman bagi diri Anda, bagi kehormatan Anda, dan bagi agama Anda. Jadi inilah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyak permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan, tidak semuanya kita terus menerus dalam kebimbangan. Kita bisa menyelesaikan itu dengan kaidah ini, dengan memilih jalan yang aman, ucapan atau pendapat yang berhati-hati. Ketika Anda bingung musik haram atau tidak, tinggalkan karena dia syubhat. Karena ketika Anda bingung apakah mencukur jenggot haram atau tidak, Anda bingung, tinggalkan mencukur jenggot, karena itu adalah perkataan yang berhati-hati. Demikianlah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya petunjuk, memberikan kepada kita hidayah, sehingga kita bisa menghadapi perselisihan umat, perbedaan yang ada di antara kaum muslimin dengan bijak, dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لما تحب وترضاه وخذ بنواصيهم للبر والتقوى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.